menemani Papi Uya ke dalam tadi mungkin seperti apa, Kak? Iya, hari ini datang saya kan sebagai mantan korban. Mantan korban juga kan kebenaran kan emang saya yang kenalin, bukan kebenaran suenya saya yang kenalin. Jadi saya nggak enak. Jadi saya datang sini dalam bentuk support ke Uya aja. Gitu, temenin dia ditanya-tanya, tanya banyak. Gitu. Kak Denis mungkin akan jadi saksi juga nggak sih? Iya, minggu depan datang jadi saksi gitu. Agendanya apa, Mbak? Apa? Agendanya? Ya kan ada nama-nama saya dibawa-bawa sama dia. Kan kenalnya juga dari saya. Sebel banget deh. Makanya kemana sih tuh dia, mas-mas wartawan? Masih di rumah sakit enggak sih? Kemarin katanya sempat mau mengunjungi ke rumah sakit juga, Kak. Oh iya, udah sempat ke situ. Terus udah gitu udah sempat ke situ. Ternyata kan aku nggak bisa masuk. Saya bingung, saya nggak bisa masuk. Kok Bang Lasman bisa masuk ya? Aneh ya. Terus saya menemukan fakta baru nih semalam. Apa itu? Kayaknya kan saya pernah bilang ya, dia kayaknya nggak mungkin sendirian ya, masa seberani itu. Terus kan saya kan bikin ini, ada korban dari Medina speak up, tapi dia nggak berani speak up, tapi dia suruh pengacaranya speak up. Pengacaranya ini ditelepon sama Lukman, katanya suruh Denis turunin YouTube-nya atau saya somasi atau saya bilangin ke abang-abangan saya. Karena di situ ada bukti chatting kalau Lukman itu terlibat. Saya nggak mau turunin YouTube saya. Emang kenapa? Orang bener kok ada isi bukti chatnya si Lukman sama abang pengacaranya menjanjikan bujuk rayu ikut jualan. Ada nih. Apa nih, Kak? Tapi Kak Denis sendiri percaya nggak sih dengan yang dia bilang sakit sekarang sampai masuk rumah sakit jiwa? Ya sakit ya iya, sakit stres. Sakit iya mungkin stres. Cuman ya wajar lah stres. Siapa sih yang nggak stres zaman sekarang? Cuman jangan dijadikan untuk mengulur waktu atau lari dari korban-korban. Kasihan korban-korban kan butuh duit juga. Emangnya dia ada orang yang butuh duit? Iya. Dan masalahnya kan juga bukan duit. Di Uya masalahnya udah bukan duit, di harga diri. Si Uya dihina-hina, dihina-hina, terus diancam-ancam kayak gitu. Ada ini juga tadi kan bilang kerugian pernah 50 juta ya. 50. Itu berupa mobil juga atau ada barang lain? Mobil, jual beli mobil, nggak pernah pinjam meminjam. Dia bayarnya nyicil apa gimana, Kak? Pertama dia bayar 5 juta, terus segitu setelah saya berantem sama dia transfer akhirnya. Setelah saya post foto baby wolf-nya itu yang alias si Tengku. Ini kan keluarganya minta tolong memaklumi dia, terus untuk berita-berita memaklumi dia yang lagi sakit, terus jangan nge-up lagi lah soal dia nanti makin stres. Untuk Kak Denis sendiri gimana? Akan menghentikan nggak? Oh jadi korban itu harus memaklumi gitu, uang hilang gitu aja? Maklumi, sabar dulu, tunggu dia sembuh gitu, jangan di-up lagi berita, terus jangan diomongin. Korbannya butuh duit gimana? Yang harus dimaklumin di sini adalah korban, bukan sakit. Orang dia toh pas lagi sakit aja masih bisa nipu kok. Iya kan? Dia sakit sambil diinfus nipu Uya. Bener kan? Itu kan si Uya dibilang jenguk dia, padahal dia bilang dia sakit apa segala macam. Dia nipu Uya di hari itu. Terus begitu ibunya sama keluarganya saya nggak pernah mau ngomongin ya, tapi di sini menurut saya aneh banget. Kenapa mereka keluarganya itu nggak meminta maaf sama korban? Harusnya kalau misalkan dia meminta maaf sama korban, kan korban jadi redam. Jadi enggak, ini minta maaf sama investor. Siapa sih investor? Kan katanya pengacaranya sendiri yang bilang kalau misalkan si Medina itu ODGJ atau bipolar. Mohon maaf, ODGJ atau bipolar nggak apa-apa, nggak nipu. Terus gitu, tapi kalau misalkan apa yang dibilang pengacaranya itu benar, berarti kan usahanya dia kan cacat hukum. Investor mana yang mau invest ke dia? Sama aja bunuh diri dong. Mendingan sumbahin aja duitnya ke yayasan gitu. Terus ada omongan nggak sih sama Kak Uya seandainya Medina ngebalikin duitnya, Kak Uya akan mencabut laporannya atau nggak? Aku bilang jangan sih. Jangan. Kalau mau nyicil? Nggak mau, jangan. Ngapain duit segitu terus segitu dihina-hina. Bukan masalah duit. Ini udah masalahnya parah, korbannya terlalu banyak. Kalau misalkan didiemin kayak 2 tahun yang lalu mungkin dia banyak damai ya. Dia pernah nipu, terus damai. Akibatnya apa? Akibatnya ada korban kayak saya lah, akibatnya ada korban kayak Uya, ada korban-korban lainnya, kasihan. Artinya kalian akan berusaha yang memberikan efek jerah, soalnya kan selama ini kan dia cuma dilapor-laporkan aja, belum sampai masuk ke penjara gitu. Iya, dan kebanyakan juga banyak yang damai ya, yang saya dengar ya. Iya, kebanyakan berujung damai, dan karena mereka membiarkan damai itu, dia tuh menjadi kayak biasa aja gitu, kayak apa? Oh ini nggak apa-apa nih, dia nipu terus kanan kiri, kan nggak semua orang bisa makan habis ditipu mbak. Kayak gitu, nggak boleh nipu orang, dan ini kriminal. Nggak ada meminjam uang, dia jual beli, dan ini kriminal, dia tukang tipu fix. Berarti mau harus dicebloskan ke penjara ya? Kalau menurut saya sih dia harus diberi efek jerah ya, iyalah. Supaya apa masuk penjara? Supaya untuk kebaikan Medina sendiri, bukan untuk kebaikan yang lain doang, untuk kebaikannya sendiri. Jadi dia karena kan orang kan pasti ada hidup, tua, terus kita mati kan. Jadi sebelum mati itu, jadi gue nggak mau Medina mati sebagai penipu. Kak, gitu. Ini kakak kan udah buka posko pengaduan tentang FZ. Sejauh ini ada nggak korban baru yang ngelapor, yang datang ke kakak mungkin mengadu di luar dari yang udah tahu ya media ya? Iya, yang tadi itu datang si Sarah
yang asistennya itu yang terima aliran dana, yang aku kira, yang tadinya kemarin aku pikir bersekongkol dengan MZ, terima aliran dana yang dipakai rekeningnya sama buat Raffi Ahmad ya. iya, Oh. kan transfernya ke dia gitu, ada di YouTube saya pertama malam tayang. Terus ada juga kebohongan ya, yang dia silat itu ternyata bukan tangan dia. Ingat nggak yang dia nyebut? Ingat nggak kenapa saya kasihan sama dia? Karena dia silat tangannya sendiri kan? Nah, ada di YouTube saya cerita kalau dia itu silat tangannya sendiri. Itu bukan ini. itu bukan tangan dia. Gitu. Kak, ini kan itu akan kebuka semua di besok di YouTube saya. Kalau sekarang masih bisa komunikasi sama dia tuh gimana, Kak? Ini kan Instagramnya juga hilang kan? Nggak bisa, dan dari keluarganya juga saya bingung ya. Nggak ada minta maaf sama korbannya gitu. Ke saya juga malahan nyindir. Tapi saya sekali lagi, saya tidak mau berurusan sama keluarganya, karena yang saya lihat juga keluarganya kasihan ya. Kalau saya lihat keluarganya kasihan, keluarganya kayaknya nggak menikmati hasil juga toh. Ya kan, mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Yang saya lihat keluarganya kasihan dan biasa-biasa aja dan sederhana. Jadi saya rasa tidak patut saya ngomongin keluarganya, karena keluarganya juga orang tua lah biar gimana pun ya. Saya juga punya orang tua, saya sayang sama keluarga saya, jadi saya nggak mau mereka ikut-ikutan. Tapi saya di sini urusannya sama si Medina. Tapi kalau misalkan saya ditanya pendapat keluarganya gimana, keluarganya juga harus paham. Yang saya lakukan ini adalah untuk kebaikan Medina juga, biar ada efek jerah. Berarti sejauh ini Kak Denis itu akan mendampingi Kak Uya ya untuk mengawal hukumnya ini tetap berjalan terus. Ya harus lah, jangan mau dimaafin. Karena kalau dimaafin terus mau sampai kapan ada korban lagi, sampai Mbak tipu juga. Jangan dong. Iya makanya kan, sampai Mas tipu juga, iya kan, jangan dong. Berarti pas di dalam tadi dirimu juga ikut memberikan klarifikasi itu? Hari ini belum, hari ini khusus Kak Uya. Mbak, tapi Lukman sebenarnya pernah hubungin Mbak nggak sih? Dulu ya sering hubungin, sekarang nggak dipikir-pikir masa iya dia nggak tahu sih, saya tanya apa dia nggak tahu. Tapi kalau Lukman itu ngomongnya tuh kan baik, ya kan, lembut, sopan, jadi saya nggak enak ngomongin dia. Terus gitu saya ditanyain orang, jadi saya jawab nggak tahu. Ntar orang kirain saya naksir lagi sama dia, ya kan? Ya kan, dipikir-pikir ngapain kok gue tutupin dia, ya nggak sih? Ya karena yang patut dicurigakan juga adalah suaminya lah. Iya, Toh juga orang katanya terdekat. suaminya kan yang kerja. Terus gitu saya ada ini nih, bukti chat baru nih. Mana coba, Kak? Ini yang dia suruh saya turunin dari YouTube saya. Kapan tuh Mbak? Kemarin, semalam. Suruh saya katanya. Sempat menanyakan nggak alasan dia? Dia suruhnya lewat pengacara korban, namanya Mas Dedi. Dia telepon Mas Dedi, katanya ini Mas Dedi, tolong suruh Denis turunin YouTube-nya atau ganti judulnya, kalau enggak saya bilangin sama abang-abangan saya atau saya somasi. Abang-abangan saya siapa sih? Abang bakso apa gimana sih? Nggak boleh dong kayak gitu, berarti itu pengancaman bukan sih? Ngancem dong. Tapi dia sebutkan nggak alasannya kakak nyuruh turunin dari YouTube, apa karena itu nggak benar yang diisi YouTube atau gimana? Orang saya kan YouTube-nya semua by chat nih. Ini kan saat dia ditagih. Gambar kan? Oh, ini saat dia ditagih. Mbak. Ini saat dia ditagih. Salam Om, ini cincinnya udah ada yang mau beli. Nanti aku info Om ya. Kalau orangnya sudah mau bayar, thanks. Good Lukman, Om tunggu kabar baiknya. Oke Om. Jelas dong. Berarti dia ikut menjanjikan dong. Iya. Terus udah gitu, nih dia juga ada transfer korban sebesar 10 juta. Tuh. Kan Mbak menawarkan itu perdamaian dari awal. Tidak ada perdamaian. Ini dari rekeningnya Mandiri Lukman, saya nggak bisa kasih lihat, nanti saya diituin. Terus udah gitu, ya banyak lah dia transfer. Terus dia nawarin juga tuh, cincin ya, nawarin cincin. Ya kan? Ya berarti apa kalau bukan terlibat namanya? Iya. Terus nawarin rumah juga. Mbak gimana Mbak? Bandung? Iya, di Mekar Jaya, rumah Bandung. Oh, tuh namanya. Iya kan? Berarti apa tuh namanya tuh? Tuh. Ditanyain ada kabar baik buat Om. Ini dari pengacaranya Mas Dedi ya. Tuh. Rencanakan Om harapkan apa yang Lukman rencanakan kemarin segera bisa direalisasikan siang, insyaallah, amin. Malah ngasih cincin gitu-gitu. Nah terus begitu buktinya terakhir ya yang inilah, dia terakhir kontak sama korban, tapi korbannya nggak mau speak up, jadi pengacaranya yang speak up. Tuh. Salam Om, ini cincinnya udah ada yang mau beli, nanti aku info Om ya kalau orangnya sudah mau bayar. Ini kan tanggal 19 Januari. Iya, masih baru. Oke Om, sampai sekarang nggak ada kabar, nggak ada kontak, dia nggak ada kontak pengacara itu lagi sampai semalam dia suruh tuh pengacara sampein ke saya.
kalau misalkan YouTube-nya suruh turunin, katanya kalau nggak saya mau disomasi. Terus dia bilang katanya kalau nggak saya laporin abang-abangan. Zaman sekarang tuh udah nggak zaman lah baking-bakingan. Kalau baking-bakingan saya juga banyak di rumah, baking soda. Tapi kayak korbannya Uji Claudia itu akan bekerja sama Mbak juga? Uji Claudia udah berjalan. Semuanya udah berjalan. Masing-masing korban gitu. Dan emang udah waktunya korban jangan ancam-ancam, kasihan loh. Seorang Kak Uci dulu dikata-katain kayak apa, rumahnya apalah, apa segala macam. Iya, sampai anaknya ditaruh di Amerika dulu supaya anaknya nggak lihat. Itu kan bukan uang lagi mas, masalahnya udah masalah ke apa ya itu ya? Apa mas? Mental. Iya mental, masalah ke mental. Sampai anak-anaknya ditaruh di Amerika dulu biar nggak lihat. Itu kan buang-buang waktu, bukan masalah uang lagi, gitu. Oke, ada yang disampaikan Mbak? Ke MZ Mbak? Wah iya. Ya, Jangan bersembunyi terus. Ya jangan ya percuma lah kalau misalkan ini emang sudah waktunya dihukum, lu mau coba pakai cara apapun, kalau memang sini sudah waktunya ya sudah waktunya. Lagian juga ini kayak gini kita semua gini Medina untuk kebaikan lu sendiri Medina, jadi lu tidak mati sebagai penipu. Jadi sebelum lu mati itu ada waktu untuk tobat dulu, ya kan, ada waktu untuk minta maaf sama korban dulu, biar semuanya reda gitu. Oke. Kayak gitu. Makasih Kak Denis. Sama.